Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya anak ibu sehat ya. Alhamdulillah kalau anak ibu semuanya sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kira-kira anak ibu puasa tidak ya hari ini? Puasa, Ayo, Ibu. Puasa, Ibu. puasanya setengah hari atau satu hari full nih? 1 hari, Ibu. Ayo, 1 hari, Ibu. hebat anak ibu kalau puasa satu hari. Iya, hebat-hebat ya anak ibu hari ini puasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, anak-anak ibu silahkan buka buku dan alat tulisnya. Apabila ada hal yang penting, anak-anak bisa mencatatnya. Jadi nanti kalau anak-anak lupa, bisa membuka bukunya yang sudah dicatat itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak masih semangat tidak ya belajar dari rumah? Masih, Ibu. Nah, kalau masih semangat, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi sikap berdoa. Ibu contohkan terlebih dahulu ya, nanti kita nyanyikan bareng-bareng. Gimana? Mau? Mau, Ibu. Ya, Ibu contohin ya, anak-anak bisa perhatikan Ibu nih. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ini satu, ini dua, ini tiga dan empat. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Nah, bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ini Ini satu, ini Dua, dua, ini tiga dan empat. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kenapa sih berdoa itu sangat penting? Saya, Ibu. biar lancar pembelajarannya. Ya, berdoa itu sangat penting agar proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, diberi keberkahan, diberi ketenangan, dan keseriusan dalam belajar. Tetapi setelah belajar, kita jangan lupa bersyukur karena doa belajar kita telah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya, anak-anak? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya, siapa yang di sini tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya, Alhamdulillah. Kalau anak-anak ibu semua hadir pada kelas hari ini. Berarti anak-anak ibu semua sudah
dalam sikap disiplin ya. Semoga sikap kedisiplinan kita ini diterapkan dan dipertahankan untuk selanjutnya ya anak-anak Ibu. Baik, Ibu. Oke, selanjutnya anak-anak masih ingat tidak ya materi pembelajaran kita pada minggu lalu? Tidak, Ibu. Tentang keliling datar, Bu. Iya, pinter. Mbak Rara sudah mengingatnya ya. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang keliling bangun datar. Nah, pasti anak-anak Ibu masih ingat nggak ya? Apa saja tuh kesepakatan belajar kita pada minggu lalu? Ayo. Saya, Ibu, Ayo, apa masuk kelas kesepakatan belajar tepat kita? waktu, Ibu. Terus yang kedua apa? Mengangkat tangan bila ingin berbicara. Ya, benar ya. Jadi kesepakatan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, masuk kelas dengan tepat waktu. Yang kedua, mengangkat tangan apabila anak ibu ingin berbicara. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Dan anak-anak ibu juga harus aktif di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Paham ya anak-anak? Nah, kesepakatan pembelajaran kita agar anak-anak ibu ini selalu tertib dalam belajar. Bisa dipahamin ya? Bisa, Ibu. Nah, sekarang anak ibu akan mengajak kalian bernyanyi dengan lagu Rumus Luas Bangun Datar. Dengan nadanya, dengan lagu nada di sini senang, di sana senang. Kita dengarkan dulu ya bersama-sama, nanti kita baru bernyanyi bareng-bareng. Mau anak-anak? Mau, Ibu. Mau, Bu. Ayo kita perhatikan dan simak baik-baik. Luas persegi, sisi kali sisi, segi pandang dibagi. Nih anak-anak ya, kita ulang. Ingat luas persegi, sisi kali sisi, persegi panjang-panjang kali lebar. Ingat segitiga, alas dikali tinggi, jangan lupa dibagi dua. Semua rumus luas, semua rumus luas, semua ingat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mendengarkan ya? Ayo kita nyanyikan bersama-sama, siap? Siap, Ibu. Yuk, 1, 2, 3. Ingat luas persegi, sisi kali sisi, persegi panjang-panjang kali lebar. Ingat segitiga, alas kali tinggi, jangan lupa dibagi dua. Semua rumus luas, semua rumus luas, semua rumus luas. Kita ingat. Kita Tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu. Nah, anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu Rumus Luas Bangun Datar. Kira-kira tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa ya? Ada yang tahu anak ibu? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, apa? Menentukan luas bangun persegi sama 3, Bu. Ya, benar ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini
mengetahui pengertian bangun datar, yaitu bangun persegi dan segitiga sama kaki. Yang kedua, menentukan rumus luas bangun persegi, dan yang ketiga, menentukan rumus luas bangun segitiga sama kaki. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menentukan rumus luas serta penyelesaian dari soal rumus tersebut. Paham ya anak-anak? Paham, Yo, Ibu. selanjutnya luas bangun datar dan bangun datar persegi dan segitiga sama kaki. Apa sih itu bangun datar anak-anak Ibu? Ada yang bisa jawab? Bangun yang memiliki 2 dimensi, Bu. Ya, ayo siapa lagi? Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis, Ibu. Ya, nah jadi apa sih itu bangun datar? Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun yang memiliki 2 dimensi. Bangun datar ini adalah sebuah bidang datar yang dimana dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Jadi, di bangun datar tersebut ada garis lengkung dan ada garis lurus. Nah, yang dimana juga dibangun datar tersebut mempunyai sisi-sisinya. Paham ya anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Ibu. Nah, minggu lalu kan anak-anak Ibu sudah mengetahui keliling bangun datar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dalam bangun datar itu ada bentuk apa saja ya? Ayo coba sebutkan. Saya, Bu, saya. Siapa ini? Sarah, Bu. Ayo silakan sebutkan. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, sama trapesium, Bu. Bener, pintar ya Mbak Rara. Ibu kasih bintang buat Mbak Rara karena sudah berani menjawab. Bener. Jadi, di dalam bangun datar itu terdapat macam-macam bangun. Nah, seperti ini ya, bangun datar. Di sini bisa kita perhatikan gambarnya anak-anak. Di sini ada apa? Persegi, Kemudian persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan ini apa anak-anak? Lingkaran, lingkaran, Ibu. Nah, dan terakhir ini ada apa? Segi 5, Ibu. 5, Bu. Ya, segi 5. Nah, jadi di gambar ini semua termasuk bangun datar. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Coba anak-anak ibu perhatikan di dalam ruangan rumahnya. Kira-kira ada atau tidak ya yang termasuk di dalam benda-benda bangun datar? Coba anak-anak ibu perhatikan. Ada, Ibu. Ada tidak ya? Ada. Ada, Bu. Ayo siapa? Saya, Ibu. Ayo silakan apa saja sebutkan yang ada di rumah kalian. Yang persegi panjang itu almari, Bu. Terus yang lingkaran bola. Ya, terus? Terus sudah, Ibu. Ya, ya ya. Terus coba Mbak Rara di ruangan rumahnya ada nggak yang termasuk bangun datar? Kalau di kamar saya ada
Laptop Ibu, laptop kakak saya itu bentuknya persegi panjang. Terus ada tutup gelas, itu bentuknya lingkaran. Terus hiasan dinding saya bentuknya segitiga, Bu. Wah, iya benar ya anak-anak. Hebat anak-anak ibu pintar semua dan aktif menjawabnya. Nah, benar ya, di dalam ruangan rumah kita itu ada termasuk macam-macam bangun datar. Contohnya seperti buku. Buku itu bentuknya bangun apa anak-anak? Persegi. Ada yang persegi sama persegi panjang, Bu. Iya, benar. Nah, buku itu masuk bangun datar, lemari, dinding, dan sebagainya. Anak buku. Nah, di sini kan di gambar ini ada persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain sebagainya. Tetapi untuk pertemuan kita pada hari ini, kita mempelajari persegi. Kalau segitiga ini, anak-anak ibu tahu segitiga itu segitiga saja. Nah, di dalam segitiga itu ada segitiga sama sekali, segitiga sama sisi, kemudian segitiga lancip, segitiga tumpul, dan lain sebagainya. Banyak ya anak-anak segitiga itu, tetapi pada hari ini kita hanya fokus ke persegi dan segitiga sama kaki. Nah, selanjutnya, sifat-sifat bangun datar, persegi, dan segitiga sama kaki. Sebelum kita masuk ke bangun datar persegi, anak-anak ada yang tahu persegi itu apa ya? Ayo, Saya Ibu. yo silakan. Persegi adalah persegi panjang yang panjangnya keempat sisinya sama. Ya, terus di persegi itu mempunyai sifat tidak? Punya Ibu. Punya, Bu. Apa, ayo? Yang pertama, Sisinya 4. sisinya yang sama panjang. Terus Ya, terus memiliki dua diagonal yang sama panjang. Keduanya saling berpotongan dan membentuk tegak lurus, Ibu. ya pinter. Mbak Dewi ya yang jawab. Iya, Ibu. Dapat bintang nggak? Dapat dong, Ibu kasih bintang ya Mbak Dewi, karena sudah berani menjawab. Hebat. Baik, Nah, Ibu. di sini pertama ada bangun datar persegi. Apa sih itu persegi? Persegi adalah persegi panjang yang panjang keempat sama sisinya. Nah, di sini kan kita perhatikan nih anak-anak, di sini ada gambar persegi. Nah, ini ada garis-garisnya. Kira-kira garis-garis ini sama panjangnya atau tidak? Sama, Bu. Sama, Ibu. Ya. Nah, jadi persegi ini keempat sisinya sama panjang. Jadi misalnya B ke C ini sisinya sama panjang, kemudian C ke D sisinya juga sama, D ke A sama juga, A dan B sisinya sama. Jadi persegi panjang ini mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Nah, sifat bangun datar persegi yaitu memiliki sisi-sisi yang sama panjang, kemudian memiliki dua diagonal yang sama panjang, yang saling berhadapan dan berpotongan dan membentuk tegak lurus, serta membagi menjadi dua bagian sama panjang, dan memiliki 4 sudut siku-siku yaitu derajat. Yang Ibu tunjuk ini sudut apa namanya anak-anak? Siku-siku, Siku, Ibu. Bu.
Iya, benar. Ini ya, titik ini yang dinamakan sudut siku-siku. Nah, setiap sudut siku-siku dalam persegi mempunyai berapa derajat? 90 derajat, Bu. Iya, benar. Jadi, keempat sudut siku-siku ini mempunyai siku-siku sebesar 90 derajat. Nah, sampai sifat bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bu. Selanjutnya, bagaimana sih Bu rumus luas persegi? Nah, rumus luas persegi di sini yaitu sisi kali sisi. Nah, seperti yang kita bilang tadi, sisi ketemu sisi. Jadi luas persegi, sisi dikalikan sisi. Nah, bagaimana cara menghitung luas persegi? Yuk, Ibu bacakan soalnya. Suatu bangun datar persegi mempunyai ukuran masing-masing sisi sebesar 5 cm. Berapakah luas bangun datar persegi tersebut? Nah, cara penyelesaiannya seperti ini anak-anak. Luas sama dengan sisi dikalikan sisi. Kemudian, luas sama dengan sisinya tadi 5 cm. Kemudian kita tulis di sini. 5 cm dikalikan 5 cm. Dan hasilnya berapa? 5 kali 5? 25, Bu. Bu. Ya, benar. Jadi, sisi kali sisi 5 cm dikalikan 5 cm dan dapatlah hasil 25 cm. Oleh karena itu, diketahui bahwa luas persegi tersebut adalah 25 cm. Nah, sampai di sini, sampai persegi, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Nah, semisal di soalnya ditanya luas persegi yang sisinya 4 cm. Berarti sisinya dikalikan berapa? Ayo. Kali 4. 4, Bu. 4, Ibu. Ya, benar. 4 cm dikalikan 4 cm ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Sampai sini sudah paham anak-anak? Paham. Paham, Ibu. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Ada yang tahu segitiga sama kaki itu apa? Saya, Ibu. Ayo, silakan. Segitiga sama kaki merupakan segitiga yang dengan dua sisi yang sama panjang, Ibu. Ya. Nah, di dalam segitiga sama kaki itu mempunyai sifat tidak ya? Punya, Ibu. Punya, Bu. Coba sebutkan apa saja itu sifatnya. Sisi yang berhadapan sama panjang. Terus Ya. ada dua sudut yang berhadapan itu sama. Ya, benar ya. Nih, sekarang Ibu kuatkan. Segitiga sama kaki merupakan segitiga dengan dua sisi yang sama panjang. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan gambar segitiga sama kaki di sini. Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Nah, di sini, nih yang garis titik-titik ini dinamakan tinggi. Nah, kemudian di garis B ke C ini dinamakan alasnya. Dan C ke A, C ke A, kemudian A ke B ini dinamakan sisi. Nah, yang Ibu tandain ini namanya sudutnya. Jadi, di dalam segitiga sama kaki ini mempunyai sifatnya, antara lain memiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang. Mana dua sisi yang berhadapan sama panjang? Titik B ke titik
titik B dan ke titik C. Nah, itu sama panjang. Kemudian C ke A ke B, ini sama panjang anak-anak. Nah, selanjutnya mempunyai dua sudut yang berhadapan, mempunyai dua simetri lipat, dan mempunyai satu simetri putar. Rumus luas segitiga sama kaki ini yaitu setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi per 2. Per itu maksudnya alas kali tinggi dibagi 2. Nah, keterangannya L adalah luas segitiga, A alas segitiga, T yaitu tinggi segitiga. Sampai penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Tidak, Ibu. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal cara menghitung luas segitiga sama kaki. Nah, di sini ada soal, hitunglah luas dari segitiga sama kaki di samping. Alasnya ini berapa? 5. 5, Bu. Ya, alasnya ada 5 cm. Tingginya 8 cm. Nah, sisinya 10, Ibu. ya, jadi bagaimana kita cara mencari luas dari segitiga ini? Kita pakai rumus setengah kali alas kali tinggi, kemudian turunkan setengah, alasnya 5, dan tingginya 8. Dan kita turunkan lagi setengah, 5 kali 8 berapa anak-anak? 40. 40, Bu. Ya, benar. Nah, dapatlah hasil setengah kali 40. Nah, 40 dibagikan 2, dapat hasil 20 cm. Nah, sampai di sini cara menghitung luas segitiga. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Ibu. Alhamdulillah, kalau anak-anak Ibu paham dari penjelasan tadi, sepertinya anak-anak Ibu lemes ya puasa hari ini. Iya, Ibu. Iya nih, Bu. Ya udah, kalau lemes, sekarang Ibu akan mengajak kalian tepuk puasa. Semangat, anak-anak? Semangat, Ibu. Ya, Ibu contohkan terlebih dahulu. Nanti anak-anak kita nyanyi bersama-sama. Ayo, perhatikan Ibu ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk puasa. Tidak Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Hebat anak Ibu, tepuk tangan dong buat kita semua. Seru kan anak-anak? Nah, anak-anak, Seru sekali, Bu. walaupun kita belajar, kita sekolah, kita juga puasa tetap harus semangat. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham nih?
Sudah ada, Ibu. Bu. Sudah lumayan paham ini. Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke latihan soal. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, kalau anak-anak mau menjawab, angkat tangan, kemudian sebutkan namanya ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Ibu bacakan soal yang pertama. Nih, soal pertama, tentang segitiga. Paman Dina mempunyai kebun berbentuk persegi dengan ukuran sisi sebesar 6 cm. Berapakah luas kebun Paman Dina? A. 32 cm, B. 36 cm, C. 30 cm, D. 20 cm. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, siapa? Eh, saya, Bu. Lara, jawabannya itu luas persegi itu S sisi dikali sisi. Berarti 6 dikali 6 itu jawabannya yang B, Bu. 36 cm. Yakin? 36 cm. Insya Allah yakin itu. Ayo, sekarang kita sama-sama melihat jawabannya. Ya, benar ya. Jadi jawabannya soal pertama itu adalah B 36 cm. Cara penyelesaiannya bagaimana Mbak Rara? Sisi dikali sisi, Bu. Kemudian, Berarti 6 dikali 6, karena sisinya yang diketahui tadi itu 6 cm. Jadi jawabannya 36 cm. ya benar. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Rara. Oke. Ibu kasih bintang buat Mbak Rara. Makasih, Bu. Nah, nih benar ya jawabannya. 36 cm. Cara penyelesaiannya luas sama dengan sisi dikalikan sisi, yaitu sisinya yang tadi 6 cm dikalikan 6 cm. Nah, 6 kali 6 dapatlah hasil 36 cm. Oleh karena itu, diketahui bahwa luas persegi tersebut adalah 36 cm. Nah, selanjutnya ya, soal kedua siap. Siap, Ibu. Bu. Yang kedua, Ibu bacakan lagi soalnya. Panjang alas segitiga 12 cm dan tinggi 8 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Titik-titik centimeter. Ayo, yang A 48 cm, yang B 45 cm, C 43 cm, dan D 40 cm. Ayo, apa ini? Saya, Ibu. Namanya? Namanya Dewi, Bu. Jawabannya apa, Mbak Dewi? Tadi kan rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya 12 dan tingginya 8. Jadi, jawabannya adalah 48, Ibu. Jawabannya dari Mbak Dewi yaitu berarti A, 48 cm ya. Iya, Ibu. Oke, kita cek ya bersama-sama jawabannya. Nah, benar ya Mbak Dewi, jawab A 48 cm. Cara penyelesaiannya, luas sama dengan setengah dikalikan alas, dikalikan tengah, alasnya 12, dan tingginya 8. Jadi, kita dikalikan 8 cm, dapat hasil berapa, Mbak? 96, 26, Bu. Bu.
Ya, benar. Dapatlah hasil 96 cm. Jadi, 96 cm ini dibagi 2 dan hasilnya 48 cm. Benar ya jawaban Mbak Dewi? Yuk kita tepuk tangan buat Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi sudah menjawab, Ibu kasih bintang ya. Terima kasih, Bu. Anak-anak Ibu ternyata sudah pinter ya menjawabnya, Mbak Rara dan Mbak Dewi. Udah aktif di dalam kelas. Nah, kan ini anak-anak Ibu sudah paham tentang bangun-bangun datar. Sekarang Ibu ada contoh bentuk bangun datar, nanti anak-anak tebak ya. Siap, Bu. Nah, Ibu punya contoh yang ada di rumah Ibu. Nah, anak-anak bisa lihat ini bentuknya apa ya? Persegi, Bu. Ibu. Ya, benar ini persegi ya. Nah, garis di bawah ini dinamakan apa? Sisi, Sisi, Bu. Bu. Ya, benar. Jadi garis ini, garisnya nih, 1, 2, 3, 4. Nah, mempunyai sama dengan ukuran sisinya sama Besar, sama panjang, Bu. ya, sama besar. Benar anak-anak, jadi ini gambar bentuk persegi. Selanjutnya, ini apa anak-anak? Segitiga, Bu. Ketiga, Ibu. Tiga kaki. Ya, benar ya, ini segitiga. Nah, segitiga ini yang mana tingginya? Ini disebut apa anak-anak? Tingginya. Nah, terus kemudian garis bawahnya disebut? Alasnya, Alas, Bu. Ibu. Nah, garis ini apa? Sisi. Sisi. Ya benar, pinter. Nah, ini garis ini disebut tinggi dan alas bawahnya ini garis bawah disebut alas dan ini disebut sisi. Selanjutnya ada bentuk ini apa? Lingkaran, Bu. Ya, ini lingkaran ya anak-anak Ibu. Nih, bisa dilihat nih bentuk lingkaran. Selanjutnya, Ibu punya kardus. Nah, ini apa anak-anak? Bentuk apa? Persegi Segi panjang, panjang, Bu. Bu. Kenapa disebut segi persegi panjang? Karena panjang. Karena sisi-sisinya sangat panjang, Bu. Ya, karena sisinya sama panjang. Beda ya dengan persegi anak-anak. Jadi, anak Ibu jangan salah sebut dan jangan dan anak Ibu bisa membedakan mana itu persegi dan mana persegi panjang. Begitu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Dari penjelasan materi yang tadi, yang sudah Ibu jelaskan, apakah anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Ya, Bu. Oke, berarti sudah paham semuanya. Nah, selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Ibu. Ayo, siapa? Silakan. Tadi kita sudah belajar tentang bangun-bangun datar, terus tentang sifat-sifat bangun persegi dan segitiga. Dan kita juga belajar tentang rumus persegi dan segitiga sama kaki, Bu. Ya, benar ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah bangun persegi itu bangun datar yang memiliki 2 dimensi dengan semua sisinya sama panjang. Rumusnya yaitu luas sama dengan sisi dikalikan sisi. Kemudian bangun segitiga sama kaki adalah
jenis bangun datar dengan 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Rumusnya yaitu luas sama dengan setengah kali atas atau kali tinggi. Atau alas kali tinggi dibagikan 2. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang rumus luas bangun datar. Apakah dari materi pada hari ini, perasaan anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Apakah menyenangkan, sedih? Gimana? Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan. Alhamdulillah ya, perasaan anak-anak pada hari ini menyenangkan dengan materi apa tadi? Bangun datar. Luas bangun datar, Ibu. Luas bangun datar, Bu. Ya, nah, alhamdulillah kalau anak-anak ibu senang dengan materi luas bangun datar. Selanjutnya, ibu kasih tugas rumah ya. Tugasnya per individu, tidak berkelompok. Jadi tugas ini masing-masing, yaitu membuat macam-macam bentuk bangun datar dari kertas origami. Kemudian ditempelkan di buku gambarnya masing-masing. Buku kertas origami itu seperti apa ya, Bu? Nih, seperti ini ya anak-anak kertas origami itu. Nah, kemudian kertas origami yang udah dibentuk ditempelkan ke buku gambar kalian. Dikumpulkan melalui WA Ibu ya. Ibu tunggu paling lambat sampai hari Senin. Nah, dari tugasnya tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya anak-anak. Baik, Ibu. Siap, Bu. Oke, materi selanjutnya kita mengenal macam-macam segitiga. Dari materi ini mengenal macam-macam segitiga bisa anak-anak ibu pahami dan pelajari di rumah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, jika ibu tanya, anak-anak sudah paham semuanya. Mengerti kan? Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Tugasnya tadi jangan lupa dikerjain dan kumpulkan tepat waktu, kemudian anak-anak bisa mempelajari materi kita yang akan datang. Nah, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat. Dan apabila Ibu ada salah kata, salah penyampaian, mohon dimaafkan ya anak-anak. Baik, Bu. Sekarang, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak. Sama-sama. Terima kasih anak-anak Ibu, karena anak Ibu hari ini sangat aktif. Dan juga semoga anak Ibu semangat terus ya menjalani puasanya dan semoga puasanya lancar. Amin. Ibu tutup dulu ya materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.